Mantan Kepala Badan Inteligen TNI Laksamana Purnawirawan Soleman B. Ponto ragu dengan narasi yang menyebutkan tembak-menembak. Ponto merasakan kejanggalan para ajudan Ferdi Sambo yang mengaku tidak mengetahui peristiwa yang terjadi meski mendengar 12 suara tembakan. Para ajudan ditanya, dengar enggak? Dengar. Terus tahu enggak apa yang terjadi? Enggak. Lah, bisa dibayangkan 12 kali ya? Dor 12. Dia dengar, terus dia tidak mencari. Nggak masuk akal Nggak apa? masuk akal. Pertanyaan saya, saudara melihat nggak terdakwa Ferdi Sambo waktu itu senjatanya jatuh? Tidak melihat, yang mulia. Tidak melihat, karena saudara masih nyetir mobil. Siap, betul, yang mulia. Oke. Kemudian pada waktu soal mendengar suara tembakan, saudara Kaget, yang mulia, refleks. berada di sebelah Siap, di samping mobil. Di Oke. sebelah kanan mobil. Kemudian saudara melihat saudara Romel masuk ke dalam. Saudara di mana pada saat itu? Di belakang mobil, muter belakang mobil, terus di depan pagar, yang mulia. Di sebelah kiri mobil. Ngapain? Siap, berada di situ, yang mulia. Oh, Karena Bang Romer masuk ke dalam, yang mulia. Budek semua ajudannya ya? Loh, dia tidak budek. Tidak ya? Dia dengar, kan dia tanya, dengar. Saya keluarkan pistol. Minta air putih tuh? Nah, lalu saya keluarkan pistol. Terus keluarkan pistol, Kenapa? ngapain? Kenapa keluarkan pistol? Bukan berlari Kok mengejar? bukan mencari sumber suara? Jadi itu janggal ya? 12 kali loh. 12 kali. Ya kan? 7 dan 5. Dar. Waduh. Itu Suaranya ya? Dia bilang dengar. Lah kok nggak cari sumber? Itu Janggal itu. janggal. Sebagai seorang polisi terlatih, satu aja dia sudah harus nyari. Nggak usah Nggak usah pistol. tunggu 12. Ban meledak aja dia harus Dia cari. harus cari. Ada kecelakaan. Ini 12 Ya. di rumah bos. Ya. Kan ada suara tembakan. Siap, yang mulia. Saudara pegang senjata kan pada Pegang. saat itu? Saya cabut, yang mulia. Hah? Saya cabut juga, yang mulia. Saudara cabut Siap. juga. Saudara tidak mencari kemana suara tembakan itu berasal. Siap, karena yang pertama mencari suara tembakan itu udah Bang Romer sama Skodir. Saya masih standby di situ, yang mulia. Di dekat mobil. Saudara masih standby di situ. Betul, yang mulia. Jadi polisi tidak bertindak Gimana? seperti seorang polisi ya? Iya. Di rumah bos loh. Iya. Iya. Sebagai seorang pengawal, ajudan yang sudah bawa senjata, dia harus mencari senjatanya sambil mencari apa yang sedang terjadi dengan suara begini. Itu Dia harus lazim. mencari sampai dia ketemu. Oh ini tuh, Jadi dia bisa melihat. Dia bisa melihat, oh bisa iya. melakukan sesuatu. ada apa nih? Karena dia harus, ini bisa saja serangan ini serangan terhadap bos saya. Betul. Iya kan? Apalagi bos ini polisinya polisi. Jadi kalau tidak bergeming Iya kan? seolah-olah sudah tahu ya. Jadi kalau dia bilang cuma denger nggak tahu, itu rasanya juga kok nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Atau salah pilih. Salah pilih ya. Dan itu ajudan bukan satu, karena yang berdiri di depan itu ada beberapa ajudan. ya, ya ada Daden, ada Prayogi, ya kan. Termasuk sopir. Ya termasuk Polisi kan, supir. supir kan? Polisi juga. Ya. Naluri polisi. Naluri bunyi suara itu dia harus cari. Kucing jatuh, Iya. ban meletus dia Kucing akan jatuh, cari. ban meletus, ada Di rumah ini di rumah bos. letusan senjata lagi Bukan ya. di rumah sini. Kalau di rumah sini biarin aja lah. Tapi ini di rumah bos. Iya. Yang dijaga. Iya. Dia Betul. udah 12 kali bukan 1 2 3 Iya. loh. Jadi kalau misalkan nih, Betul. misalkan Pak Ponto yang jadi hakim, apa yang akan Pak Ponto tanyakan kepada ajudan yang bilang tidak Ya. melakukan apa-apa? Kamu pasti bohong. Jelas ya? Jelas bohong kamu. Kamu dengar. Kok nggak mencari? Nggak cari. Nggak mungkin. Bergerak ya, nggak bergerak ya. Pasti dia cari tahu siapa yang mau dengar ini. Karena jawabannya, saya cabut pistol, lalu tapi saya berdiri saja. Ini nggak masuk akal. Masuk akal. Nah, itu nggak masuk akal itu. Tidak akan ada polisi yang berkelakuan. Nggak ada polisi seperti itu. Saudara melihat saudara Romel masuk ke dalam. Melihat, yang mulia. Saudara masih mengikuti nggak? Tidak, yang mulia. Kami berada di samping kiri mobil di depan pagar. Kamu bersama siapa? Saya bersama, kalau tidak salah ada Om Kode, kalau tidak salah, yang mulia. Ada kode. Siap. Kemudian Sudah, tidak ada yang mulia. kemana saudara Farhan pada saat itu? Saya tidak tahu, yang mulia. Saudara tidak tahu. Kapan saudara tahu bahwa suara letusan senjata itu berasal dari dalam? Kedengarannya kayak di ujung samping rumah, yang mulia, di depan. Di Tidak ujung seperti di dalam rumah. Siap.
Di ujung samping rumah kedengarannya seperti itu. Betul yang mulia. Dia pasti cari. Ya. Kalau ada kamu bohong, Bohong ya. bohong itu udah pasti bohong. Jelas itu bohong. Jadi Jelas bohong. kesaksian itu janggal, lalu juga Sangat janggal. Jadi balistik tidak dibahas. Karena ini polisi. Karena kita bicara polisi, ajudan yang terlatih. Dan di rumahnya Dan polisi. yang kelihatan kan terlatihnya apa? Dengan suara saya ambil pistol. Iya. Lah kok ambil pistol dia memangnya kucing mau ditembak. Betul. Terus ambil ini dia akan berlari kemana sumber suara. Iya. Itu doktrin. Dan menyaksikan itu doktrin ya. Iya. Kemana? Dia akan cari. Apalagi dia sudah menarik pistol. Iya. Iya. Berarti wah ini ada orang yang menembak. Atau terjadi tembak menembak 12 kali. Dia akan cari mana? Jadi jika itu tidak Kalaupun tidak ketemu, dia akan mengendap-endap. Kan dia Mencari tidak tahu. tahu situasi. Dia pasti ada apa ini, ada apa. Sampai dia ketemu ya situasi yang membuat dia, oh ini tuh. Sumber suaranya Sampai jelas. sumber suara itu jelas. ya Baru dia akan berhenti. Itu normatifnya. ya ya Kalau tidak begitu, wah itu polisi bagaimana itu? Dan saya tidak yakin ada polisi seperti iya itu. iya. Jadi Kan itu adalah memang jawaban yang sangat aneh. Satu, balistik tidak dibahas, lalu dua, polisi tidak bertindak seperti seorang polisi. Tiga, mendengar suara tembakan, hanya menarik pistol tapi tidak mencari tahu apa yang terjadi, itu tidak masuk akal. Menurut Inang juga tidak masuk akal. Menurut beliau itu tidak ada polisi yang seperti itu, mendengar suara letusan lalu diam saja. Diam saja. Dan ini masalahnya di rumah bos loh. Ya, Di rumah bos. bukan di rumah orang sembarangan ya. Bukan di rumah orang sembarangan. Di Tapi rumah bos. seandainya terjadi di pasar atau di supermarket atau di suatu tempat pun pasti akan lari mencari sebagai seorang aparat ya, penegak Itu hukum. aja dia lari, habis itu dia nembak, habis itu salah nembak juga dia minta maaf kok. Tapi kan ada tindakan. Betul. Tidak hanya tindakan. ya. Jadi itu sangat janggal ya. Itu sangat janggal. Jadi itu ada beberapa kejanggalan. Ini dari sisi uji balistik. Kalau saya ingin membawa runut ya Pak Ponto ya. Ini kan pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Nah, dalam hal ini memang senjata yang membunuh itu sangat penting sebetulnya ya. Saya pernah bicara dengan Pak Ponto Iya. bahwa dalam rekonstruksi itu Bapak bilang pakai benang, di mana menembak dari mana, tidak bisa hanya kira-kira. Udah bisa Tidak kira-kira. ingat, oh kira-kira di kiri, kira-kira Nggak di bisa. kanan. Peragakan. Iya. Padahal peragakan gampang. Kan itu supir ambulans kan sudah bilang. Supir ambulans ya. Saya melihat dia tergeletak Betul, di bawah tangga. di bawah tangga. Iya. Sudah itu aja mulai dari situ. Terus yang nembak dari mana? Kau Eliezer dari mana? Ini dari mana? Kenapa dia sudah seperti apa penembakannya itu? Iya. Nah, itu sudah bisa diurut kan itu. Jadi menurut Bapak bisa dimulai dari ketika supir ambulans yang dengan jelas Nah, itu banyak yang bisa menceritakan. digali dan Banyak itu ya, pernah dari supir banyak. ambulans itu ya. Banyak itu. Begitu saya lihat, waduh, supir ambulans ini banyak cerita ini. Betul, karena Banyak cerita di balik cerita dia. ya. Jadi bukan hanya supir ambulansnya, tetapi kenapa dia bisa ada bolong di sini ya kan? Ada Iya, bolong. di dada ya. Kau tahu ditembak dari mana tahu? Ada bolong. Iya. Pulang supir Betul. ambulans saya tahu itu ditembak karena ada bolong. Betul. Ada di sini enggak. Nah, ini kan hanya ambulans melihat sepintas lalu. Bisa menceritakan. Dia sudah bisa bercerita banyak. Lalu juga mayat yang dikasih masker ya kan? Ya, Siapa yang taruh masker? banyak itu dia. Betul. Maskernya bagaimana? Siapa yang taruh? Siapa yang Nah, kalau dia di situ lalu penembaknya di mana? Kalau mau Dielaborasi. rekonstruksi lagi ya. Ada di mana? Dan itu bisa dilakukan di ruang sidang ya, pertanyaan-pertanyaan yang runut Di itu sidang. harusnya. Betul. Tapi sebenarnya itu direkonstruksi dulu harusnya sudah muncul. Tapi waktu rekonstruksi kan si ambulans tidak ada ini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak lengkap. Si ambulans baru muncul kemarin. Oh, Betul. ada ambulans, jadi menarik juga ceritanya dia ini. Karena Jadi terang kan, jadi terang. Dari situ banyak yang bisa terlihat. betul. Itu. Kalau menurut Pak Ponto sendiri soal perencanaan itu sebelum dan sesudah itu udah jelas ya. Pembunuhan berencana itu sudah Kalau terpenuhi. berencana itu kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan dari mana? Dia sudah pakai kaos tangan. Glove-nya Glove dipakai ya. yang sarung tangan Lalu hitam. dia sudah membawa pistol